Halo, Assalamualaikum. Nama aku Indira dan aku sudah 1 bulan 1 minggu pindahan ke Perancis. Aku datang ke sini nggak sendirian, aku bawa anakku dan tentunya sama suami karena suamiku warga negara Perancis ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Buongiorno. Awalnya kita pindah ke sini karena aku hamil dan kita mau melahirkan di sini dekat mertua. Tapi anakku usianya 10 tahun, jadi kita harus mendaftarkan anakku ke sekolah dasar di Perancis. Nah, step-stepnya adalah ketika kita bikin visa untuk long stay untuk anakku, di visa itu salah satu syaratnya adalah kita harus menyertakan surat keterangan dari sekolah di Perancis bahwa anakku sudah keterima di sekolahan tersebut. Nah, ketika kita sampai di sini, kita langsung registrasi ke sekolah yang sesuai dengan di mana alamat kita tinggal. Kemudian kita datang setelah 1 minggu istirahat dulu. Akhirnya kita registrasikan anakku namanya Raja, 10 tahun di sekolah dasar di dekat tempat tinggal kami. Nah, yang unik adalah ketika kita datang ke sekolahan, syarat-syarat pendaftaran untuk registrasikan anak kita itu hanya kartu keluarga versi Perancis, kartu keluarga versi Indonesia, bukti vaksin polio, sama kita ada mengisi satu formulir pendaftaran seperti itu. Dan nggak ditanya-tanya lagi surat dari sekolah sebelumnya, nggak ditanya lagi surat-surat dari Dinas Pendidikan di Indonesia, di surat keterangan pindah dan lain-lain nggak ditanyain. Jadi buku keluarga orang tua Perancis dan kartu keluarga di Indonesia sudah cukup aja, segitu aja. Nah, terus ketika kita ngisi formulir pendaftaran itu nggak diminta biaya apapun. Jadi karena di sini sekolahnya pakai baju bebas, nggak ada seragam, jadi nggak ada uang seragam, dan juga nggak ada uang buku, nggak ada juga uang SPP bulanan. Tapi kita ditanyain mau ikutan makan siang di sekolah atau orang tuanya yang bakal anterin makan siang setiap hari gitu. Karena aku lagi hamil dan kayaknya nggak ada waktu untuk ngirim makan siang, akhirnya kita registrasikan Raja untuk makan siang di sekolahan. Tapi untuk makan siang di sekolahan itu ada satu gedung tersendiri yang terpisah dari sekolah, namanya restoran. Nama tempatnya itu restoran, dikelola sama wali kota setempat. Nah, oleh sebab itu kita registrasikan Raja di kantor wali kota setempat. Nah, di bagian ketika kita masuk di kantor wali kota, kita dikasih tahu, oh ternyata di gedung sebelah, di gedung lainnya gitu untuk pendaftaran makan siang untuk anak-anak SD. Kita datang, kita dikasih penjelasan gitu bahwa satu porsi kalau nggak salah sekali makan 3,5 euro atau aku lupa, nanti aku taruh di bawah sini. Pokoknya sekali makan berapa gitu, itu sudah termasuk appetizer, makanan utama sama dessert gitu. Terus kita juga ada pilihan anaknya alergi apa gitu, nggak boleh dikasih makan apa, dan kita pilih makanan halal karena kita muslim, jadi nggak ada porknya. Terus juga kita ngisi banyak sekali formulir yang isinya salah satunya kayak misalnya kalau terjadi sesuatu di sekolah, apakah pihak sekolah diperbolehkan untuk langsung menghubungi ambulan atau rumah sakit, atau pihak sekolah harus menunggu orang tua datang dulu gitu. Salah satu pertanyaannya itu. Terus ada lagi pertanyaan salah duanya. Salah duanya pertanyaannya juga ada yang tentang boleh nggak anak kita secara spontan divideokan atau difoto untuk keperluan kota gitu. Jadi mungkin kota kan punya akun media sosial ya, Facebook atau Instagram maybe, aku kurang paham. Tapi kalau misalnya ada kegiatan bersama di sekolah atau di kota, terus anak kita boleh nggak gitu difoto gitu. Banyak sekali ya, ada juga penawaran tentang, oh ya sekolah di sini itu cuman hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat.
Jadi hari Rabu dan Sabtu nggak sekolah gitu. Jadi ada juga penawaran hari Rabu mau nggak tetap sekolah gitu. Karena kita waktu itu pikir Raja kan belum bisa bahasa Perancis. Jadi ya udah deh berangkat sekolah aja, siapa tahu dengan semakin banyak dia bertemu bersosialisasi dengan orang asli Prancis, siapa tahu dia bisa lebih mudah lagi belajar berbahasa Prancisnya. Tapi kemudian kita udah registrasi, tapi kemudian ketika Raja cobain 1 hari masuk di hari Rabu, di minggu pertama dia masuk sekolah, ternyata itu cuman kayak taman bermain aja, gengs. Jadi kayak misalnya orang tua yang kerja, tapi kan rata-rata di sini orang tua murid tuh rata-rata kerja, semua orang tuh rata-rata kerja. Jadi itu tuh semacam kayak penitipan anak gitu loh. Jadi anak-anak cuman dikasih mainan, terus dikasih games interaktif gitu. Sampai maksimal jam 7 malam. Jadi dari jam 8.30 sampai jam 7 malam bisa dijemput gitu. Tapi setelah kita pikir-pikir, oh ya udah deh, mending hari Rabu Raja di rumah belajar sama mama plus ngaji, terus ya kegiatan lain di rumah juga bisa gitu. Dan hari Rabu berbayar. Jadi kalau kita masukin anak kita ke kegiatan hari Rabu itu di sekolahan berbayar. Aku lupa berapanya. Pokoknya berbayar. Nah itu nanti makan siang dan kegiatan hari Rabu itu semua diakumulasi langsung auto debit di rekening orang tuanya gitu. Jadi nggak ada tagihan-tagihan gitu, pokoknya semua pakai auto debit gitu. Nah kemudian yang unik lainnya adalah di sekolah sini itu kita tuh udah 1 minggu ya, udah 1 bulan ya Raja sekolah di sini. Selama 1 bulan 4 minggu itu hampir setiap minggu ada yang namanya piknik. Jadi dulu aku pikir yang namanya piknik kalau di Indonesia kan ya piknik gitu, jalan-jalan ke pantai atau ke kebun gitu ya, ke pinggir sungai terus makan bersama gitu. Kalau ini enggak, kalau kita dapat selebaran piknik itu artinya kita harus bawain anak kita bekal makan siang. Jadi sekolah tidak menyediakan makan siang dalam 1 minggu, biasanya di hari Kamis. Nah di hari Kamis itu biasanya mereka pergi kayak outing gitu keluar. Di minggu pertama kebetulan Raja masuknya tanggal 1 Juni. Nah 1 Juni itu kita hari Rabu atau hari Selasa di WhatsApp sama wali kerasnya. Kita di WhatsApp sama wali kelasnya memberitahukan bahwa besok kita mau piknik, cuma dikasih tahu gitu aja. Jadi Raja dibawain bekal dari rumah. Nah terus pas waktu Raja pulang kita tanya, Raja tadi piknik apa nak gitu. Aku dibawa naik bis bareng sama teman-teman ke ruangan, terus ada orang nyanyi-nyanyi gitu, mungkin kayak musikal gitu ya, pengenalan musikal terhadap anak-anak mungkin ya. Nah terus minggu keduanya mereka ada acara hari Kamis ke luar kota juga untuk lihat sirkus gitu. Jadi mereka keluar kota kira-kira 1 jam, 1 jam setengah. Jadi pulang pergi sekitar kurang lebih 3 jam ya gitu. Jadi mereka piknik. Terus pas kita jemput di sekolahan, kita jemputnya sekolah di sini tuh dari jam 4:30 sampai 4:30 sore. Jadi ketika kita jemput 4:30 di sekolah, 4:30 sore, anak-anak dengan kelas yang kecil itu pakai make up kayak badut gitu, hidungnya dikasih merah-merah gitu ya. Terus wah lucu banget gitu, aku excited banget ngelihat mereka. Tapi terus begitu kelas yang lebih besar datang, ternyata kelas yang lebih besar juga seperti itu. Jadi Raja dan teman-temannya juga punya merah-merah di hidung dan make up gitu seperti badut. Jadi ada juga guru-guru yang di make upin seperti itu. Jadi lucu banget. Dan mereka makan di sirkus di sana gitu, dibawa bekal kan dari rumah, makannya di sana. Terus minggu ketiganya mereka itu ada acara di sekolah namanya La Fête de l'école. La Fête de l'école tuh pesta sekolah gitu. Jadi ya temanya sirkus-sirkus. Terus semua anak itu ditanyain ada nggak yang mau perform gitu. Ada yang nggak mau, ada yang mau gitu.
kok ternyata anak aku, anak baru yang nggak bisa berbahasa Perancis, karena di sekolah kan mereka pakai bahasa Perancis bukan pakai bahasa Inggris kan, jadi nggak bisa bahasa Perancis, masih baru, temennya juga masih dikit, tiba-tiba dia tunjuk tangan dia mau ikutan perform gitu. Jadi anak-anak yang mau ikutan perform diajakin ke gudang sekolah, terus ditunjukin ada bola, ada ring kayak cincin besar gitu untuk dilempar-lempar, terus juga ada wig sama hidung badut, terus juga ada kain warna-warni gitu untuk sulap dan segala macamnya. Dan raja pilih ring kayak cincin itu untuk dilempar-lempar ke atas. Nah, raja pilih itu. Jadi minggu ketiga itu aku diundang sebagai parents, kita semua diundang gratis ke sekolahan. Terus aku lihat anakku si Indonesia satu-satunya di sekolah Prancis ini melakukan performance. Aku nangis. Aku terharu banget, ya ampun dia pede banget gitu ya. Dia berani banget gitu. Terus abis acara papahnya sama mami Zaza itu mertua aku, jadi neneknya Raja. Papahnya sama mami Zaza bilang sama Raja, wah Raja profesional super. Jadi kasih pujian gitu, rajanya bahagia dia hari itu. Terus setelah acara performance sirkus itu ada acara di sekolah lanjutan kayak main game gitu, main game lempar-lempar kaleng gitu. Terus game untuk mencium bau-bauan gitu, menebak bau apa gitu. Pokoknya banyak deh, mencari harta karun. Nah, sampai sore gitu. Terus di minggu keempat ada piknik lagi. Jadi kita menyediakan box makan siang lagi, box lunchnya itu dari rumah. Ternyata sebenarnya bukan piknik gitu ya, karena di pikiran aku piknik tuh liburan gitu. Tapi ternyata kegiatan merayakan Hari Olimpik Internasional. Jadi mereka dibawa kayak ke gelanggang olahraga. Jadi mereka pakai baju olahraga, dipakein lagi kaos-kaos kayak warna-warni gitu sesuai sekolahnya masing-masing warnanya. Raja waktu itu dapat warna orange dan mereka ada Olimpik gitulah, lomba lari, ada lomba game-game gitu tapi yang olahraga gitu. Nah, itulah pokoknya ya. Jadi sekolah di Perancis itu waktunya lama dari pagi sampai sore, tapi nggak boring karena ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan outdoornya gitu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nggak melulu harus ketemu buku di dalam kelas gitu. Karena kenapa dibuat dari pagi sampai sore? Karena banyak orang tua yang kerja itu tadi gitu. Terus sekolah juga buku-bukunya nggak beli karena dapat dari pemerintah. Terus kalau kayak anak baru seperti Raja, so far Raja cuma belajar bahasa Prancis sama belajar matematika gitu. Jadi setiap hari Raja dapat lembar kerja kayak selembar print-printan gitu yang harus diulang di rumah. Jadi kayak bahasa Prancis kan tulisan sama pengucapan nggak sama ya, sama bahasa Inggris tuh beda total. Gitu sih. Jadi itu tadi update 1 bulan Raja selama sekolah di sini. Tapi nanti tanggal 7 Juli Raja akan libur musim panas. Jadi libur musim panas tuh 7 Juli sampai awal September. Tapi kemarin aku jemput Raja di sekolah dan dipanggil sama wali kelasnya. Ternyata wali kelasnya menyampaikan bahwa karena Raja ini umurnya kelahiran 2012, jadi kelahiran 2012 itu berarti tahun ini Raja akan berusia 11 tahun. Dan di Perancis itu SD-nya hanya 5 tahun. Jadi nggak ada grade 1, grade 2 atau kelas 1, kelas 2 gitu, nggak ada. Pokoknya terakhir Raja itu CM2 namanya. Jadi di kelas 5 tahun, di kelas terakhir itu namanya CM2. Dan selesai. Jadi Raja nggak bisa terus-terusan di sini atau mengulang lagi kelas CM2 nggak bisa, jadi Raja harus pindah ke college atau SMP. Aku shock karena kalau di Indonesia Raja naik ke kelas 6. Tapi kenapa tiba-tiba di sini Raja jadi anak SMP gitu? Mamanya belum siap punya anak teenager.
Jadi aku melo ngomong sama papahnya Raja, tapi kata papahnya Raja, mungkin itu yang terbaik karena kalau di SD tenaga pengajarnya nggak terlalu banyak, jadi kalau di SMP Raja dikirim ke SMP mungkin nanti belajar bahasanya akan lebih cepat karena rata-rata kita tanya sama teman-teman lain yang pindahan dari luar Perancis bahwa rata-rata anak itu belajar 2 sampai 3 bulan udah lancar berbahasa Perancisnya gitu. Jadi gengs, doakan Raja cepet belajar bahasa Perancis karena fondasi awal ya. Mau belajar apapun, mau belajar matematika, sains, historik, apapun. Kan basicnya language. Kalau misalnya nggak bisa bahasanya ya gimana mau belajar kan gitu. Jadi doakan banget semoga Raja betah-betah di sini. So far sih dia good, dia confident, dia bersosialisasi dengan baik sama teman-temannya gitu. Dia mendengarkan gurunya dengan baik. Ini kata laporan gurunya ke aku ya. Jadi doakan lancar-lancar semuanya untuk Raja sekolah di sini. Terima kasih untuk udah nonton video ini sampai akhir. Bumil ngomongnya udah ngos-ngosan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku akan sharing-sharing pengalaman dan kehidupan di sini karena juga sekalian buat kenang-kenangan nanti di kemudian hari kalau anak-anak udah gede. Wassalamualaikum.